Hai guys, hari ini di Culture aku bersama Landa Villamora. Hari ini Landa bakal ngajarin aku ngelukis. Culture. Jadi aku kayak bakal ngelukis anjing aku yang aku adopsi, umurnya 4 tahun. Hai Mochi, if you're watching this. Hai Mochi. Mochi. Iya, jadi awalnya kamu jadi pelukis kenapa? Awalnya dari TK aku emang seneng gambar ya. Tontonanku tuh Disney, Barbie. Emang seneng gambar, terus keinginan untuk melukis sendiri itu waktu aku nonton Barbie yang Rapunzel. Pernah nonton nggak? Iya, yang dia tuh punya kuas ajaib, terus Oh lukis my di tembok, langsung jadi lukisannya kayak aku mau seperti itu. itu my sister and I like our favorite movie. Karena ada yang apa sih yang musang itu, tau nggak yang musangnya yang kayak kejar dia, hentikan dia, bunuh dia. Aku suka banget. Iya. Oh my god, itu kayak our favorite childhood itu. Nah kebetulan aku seneng banget sama cerita-cerita dongeng, sejarah kayak gitu. Nah dari situ aku ngangkat cerita rakyat karena udah apa ya, menyelami banyak tentang cerita rakyat, akhirnya aku bawa sampai sekarang sih untuk basic di lukisan. Tapi kenapa wanita? Kenapa nggak yang lain? Jadi aku karena wanita, aku nyari yang deket-deket aja sih. Kenapa nggak yang cowok gitu? Kalau cowok nanti rasanya agak kurang relate ya sama aku. Iya. Karena aku perempuan, jadi biar aku tuh bisa menggambarkan apa ya, mewakilkan diriku ke lukisan itu. Di cerita rakyat itu, aku pun mencoba untuk memposisikan diriku sebagai tokoh itu. Nah, untuk mempresentasikan diriku dalam lukisan, jadi aku bikinnya perempuan-perempuan. Rambut itu menurutku indah banget, entah kenapa aku tuh selalu tertarik sama rambut. Jadi maupun cewek maupun cowok, kalau dia punya rambut panjang tuh kayak so beautiful ya. Kalau kita cari literasinya, rambut itu kan mahkota wanita ya. Nah itu, jadi aku ingin menunjukkan keindahan perempuan tuh dari rambutnya. Waktu SMP, waktu ditanya guru BK tentang di masa depan kamu pengen jadi apa, itu ada 2, jadi dokter hewan atau pelukis. Gara-gara kamu punya banyak kucing. Jadi aku emang suka hewan dulu tuh. Suka banget hewan. Pelihara kura-kura, keong, kucing, kelinci. Terus di rumah ada apa lagi ya? Bebek, ayam, gitu. Ikan juga. Nah, dulu kan profesi pelukis belum terlalu terkenal ya. Maksudnya belum terlalu populer. Apalagi di tempatku, di Kediri. Ya itu... Kalau aku nggak jadi pelukis ya jadi dokter hewan aja. Papa dan mama kamu ngedukung kamu jadi pelukis? Awalnya kurang. Dulu tuh aku malah disuruh masuk ke robot-robot, bikin robot di kuliah di Surabaya. Dulu aku SMK-nya jurusan teknik komputer dan jaringan. Kok bisa ya jadi pastel gitu? Jadi lukis. Makanya. Tapi karena aku disuruh kuliah ya, jadi aku ingin memperjuangkan diriku, kesukaanku di kuliah seni rupa. Nah, untungnya sih mereka ya udah pasrah aja gitu. Ya. Daripada harus terpaksa kuliah di jurusan yang aku nggak suka gitu. Aku ngeliat dengan dari painting kamu tuh nggak cuma attract orang-orang yang muda, tapi juga kamu membawa sejarah itu menjadi hidup. And it's just so fun. Every time I look at your lukisan tuh kayak, oh senyum gitu. Terus orangnya juga seperti ini. Jadinya aku juga ngerasanya juga mesti sopan. Dulu setiap kali aku juga sebenarnya sempet heran. Setiap kali aku menggambar sesuatu tuh selalu jadi lucu gitu. Tapi setelah aku lihat lagi, karena aku suka komik, aku suka bikin chibi. Jadi,
ya memang referensiku ke komik ya, komik Jepang yang notabene kebanyakan warnanya tuh cerah-cerah. Ini yang paling bersejarah sih buatku. Yang ini ya? Oh, itu kan tentang calon arang, dan di situ tuh aku drawingnya hands free. Aku nggak pakai sketsa. What? Nggak pakai penggaris? Enggak. Ini bener-bener gambar udah langsung pakai tinta. Sehari gambarnya, terus yang lainnya mungkin 3 harian. Ini kayak bakat dari lahir gak sih? What? Karena Nggak pakai penggaris? aku memang seneng drawing. Jadi aku juga sering banget latihan tuh gambar tanpa penghapus. Terus langsung pakai bolpen. Kayak gitu. Ini mochi so far. Apa ya, ini tuh rasanya kayak sebuah naskah kuno. Komposisinya memanjang, terus bisa kita lihat setiap detailnya tuh di bawahnya orang-orang yang tersiksa dan lain-lain. Terus di sana ada ratunya, kayak gitu. Kayaknya woman empowerment banget ya. Hah? Apa emang ini ceritanya penjahatnya apa penyelamat di sini? Jadi ini kan tugas T aku tuh meneliti tentang calon arang, tapi versi yang di Kediri Jawa Timur. Kalau di Kediri itu aku nyari-nyari nemu ada yang bahas tentang patriarki. Mereka memberi sudut pandang lain bahwa apakah si calon arang ini adalah korban patriarki karena dia adalah penguasa perempuan. Padahal dia tuh punya wilayah sendiri, tapi kenapa diganggu kayak gitu. Yang ngegangguin iblis-iblis ini? Enggak, jadi dia tuh punya kekuatan, punya ilmu tantra Bhairawa, ilmu tantra kiri. Kalau di sini bahasa singkatnya ilmu hitam gitu. Nah, si Raja Atlangga ini merasa terganggu dengan keberadaan calon arang ini. Nah, terus calon arang ini dia juga buka padepokan di daerah Gurah, Kediri. Di situ karena ilmunya dia itu dianggap buruk, orang-orang tuh pada ngejelek-jelekin si anaknya. Karena kebetulan dia punya anak sematawayang namanya Ratna Manggali. Itu kayak difitnah, ih kamu nggak bakal laku di sini. Siapa yang mau sama kamu? Kamu anak penyihir. Ya nggak ada yang mau sama kamu. Gitu. Olokan itu tuh nyampe ke telinganya calon arang. Akhirnya calon arang ini ngamuk. Anakku, dia takut, khawatir kan sebagai ibu. Kalau ada omongan buruk di luar, takut anaknya jadi perawan tua. Terus ngamuk, memberi kutukan ke desa-desa sekitar. Nah, iya maksudnya itu wujud kemarahan seorang ibu kan. Terus kemudian berita itu sampai ke Atlangga yang kebetulan raja saat itu. Jadi Atlangga memerintahkan untuk memusnahkan calon arang. Maksudnya dia sudah meresahkan ya, gitu. Dia meminta Empu Baradah untuk mengatasi pokoknya mengatasi calon arang ini. Wow, ada cerita ibunya ya? Iya, nah yang aku angkat itu adalah sisi keibuannya. Meskipun mungkin di sejarah dia adalah orang jahat ya. Kita juga nggak tahu, ini kan cuman cerita mitos. Tapi ada yang membahas soal sisi ibunya. Dia sebagai ibu wajar kalau marah karena anaknya digituin. Digosipin gitu. yang enggak ya? Talking about ibu, jadi kemarin juga kita sempat touch base kalau misalnya you're really close with your mom ya. Seeing you adoring her, itu membuat aku juga appreciate my mom. Apa yang membuat kamu kayak appreciate your mom dan include itu di kebanyakan your painting ya? So, jadi aku dulu tuh waktu sebelum kuliah pokoknya, itu aku nggak terlalu deket sama ibuku. Jadi aku melihat ibuku tuh sebagai orang yang perempuan yang suka marah, you know lah.
kecil ya ngelihat ibunya yang suka marah tuh kayak ngeri gitu. Tapi setelah kuliah kan aku dari Kediri ke Yogyakarta, pindah provinsi jauh banget. Itu ibuku tuh mulai memperlihatkan sisi lemahnya, sisi betapa dia tuh sebenarnya berjuang banget jadi seorang ibu, seorang istri, terus ya seorang ya jadi dirinya sendiri tuh. Dan sering curhat ke aku. Jadi kayak oh, dengan segala cobaan yang seperti itu kok ibuku kuat gitu loh. Agak ya ternyuh lah. Sejak itu mulai deket. Kalau ada masalah sekarang udah curhat ke aku. Kamu emang berapa gitu. saudara? 2. Adikku cewek juga. Kamu lebih dekat sama mama kamu dibanding adik kamu? Apa? Deket semua sih. Kayaknya aku nggak bisa buat anjing. Aku nggak tahu nih. Aku pengen buat matahari. Bikin bunga aja. Oh bunga, bunga guys, Bunga. bunga. Kayak what are you trying to say to the world dari karya yang kamu buat? Aku melukis kan juga dari keresahanku kan sebenarnya. Yang aku dapet ketika melukis itu aku happy. Aku ngerasa lega ketika orang-orang ngeliat lukisanku. Harapannya sih mereka juga ngerasa happy ngeliatnya. Jadi kayak kebahagiaan itu bisa didapat dari mana aja, kapan aja. Susahnya jadi pelukis apa Landa? Susahnya kalau moodnya nggak bisa dikendalikan ya. Dulu aku overthinking sih jujur. Overthinking banget mau ngelukis apa tuh harus setiap garis ada maknanya, harus ada simbol apa, terus ada makna yang wah pokoknya harus terkonsep. Tapi semakin kesini semakin kayak aku melukis karena aku ingin menyampaikan ini udah, terus aku ingin nambahin sesuatu yang lucu. Jadi kayak lebih enjoy sih sekarang. Dulu emang overthinking. Tapi wanita emang overthinking gak sih? Iya sih. Jadi problem. Ditambah hormon. Tambah ekspektasi. Pertama kamu skripsi sampai kamu langsung found your own signature, itu prosesnya? Wah itu juga kebingunganku waktu itu. Makanya aku nyoba-nyoba juga gayanya beda-beda kan. Terus ya intinya sering praktek sih. Pelajarin teknik, terus ya sering latihan sih. Terus nanti kalau kata seniorku, kamu bikin 20 gambar di kertas atau kanvas terserah, terus kamu jajar semuanya, terus kamu lihat mana yang menurutmu paling oke, itu kembangkan. Dan itu apa? Waktu dulu, iya gambar apa? Gambar yang ini. Kebetulan aku juga ngedesain kan, jadi selain di kanvas aku juga bikin desain-desain. Diskusi sama kurator Pak Kiki, Rizky Azailani. Itu dia juga bantu aku ngelihat potensiku tuh ada di mana. Ngobrol sama kurator itu penting juga untuk dia kan orang ketiga yang bisa melihat aku secara objektif gitu. Ya, beliau ngasih masukan yang paling kena yang matanya merem-merem ini. Oh oke. Jadi waktu dulu belum, pas waktu ketemu Mas Kiki belum ya? Belum ketemu, jadi aku masih nyari terus. Jadi 3 tahun itu aku nyari terus. Terus akhirnya baru berani pameran tunggal dengan styleku yang itu. Ini dulu kan aku masih coba-coba. Ini tuh judulnya Wake Up. Inspirasinya dari lagunya BTS. K-popers guys. Landa ini. Bisa dilihat ini poster kebanggaan saya. Nah kan inspirasinya bisa dari mana aja, dari keresahan, dari musik, dari bahkan karya orang lain. Itu ya kalau yang ini karena judul pameranku waktu itu juga Wake Up, ini aku jadiin
aku beri judul wake up juga. Ya itu sih, apa ya, kan ini gambarnya dia habis bangun tidur, terus aku melihat masa depanku ada di sini. Makanya matanya seperti universe. This is my world. Oh, jadi abis ngeliat mata langsung signature kamu matanya ketutup. Ada artinya juga nggak matanya ketutup? Kalau mata ketutup itu, kalau aku lihat dari lukisanku sebelum-sebelumnya, yang mata ketutup itu feel-nya lebih dapet apa yang aku rasakan itu lebih tersampaikan ketika karakterku matanya tertutup. Dan dikonfirmasi oleh Pak Kiki Zailani. Iya. Jadi kayak, oh ya lanjutkan saja gitu. Oke. Bener sih, berarti memang butuh afirmasi juga. Aku bikin dia nggak ada identitas sebagai manusianya secara fisik, tapi memang ada akunya di situ, perwakilan sebagai perempuan, dan orang-orang nangkepnya juga ini perempuan gitu. Gak usah ketawa, Dir. Gak usah ketawa. Udah ketebak dari awal, kayaknya abstrak sih, nggak mungkin jadi ya. Namanya pelukis asli Kak depannya. Kalau pelukis sih, pelukis legend, aku ngefansnya sama Van Gogh. Tapi kalau seniman yang kontemporer saat ini, James Jean sih. Jadi aku tuh ingin mempelajari bagaimana cara dia menyampaikan folklore tapi dengan visual yang cute, tapi kayak ada mistis-mistisnya gitu, kayak menarik. Pernah lihat James Jean? Enggak. Aku kan masih research ya. Oh ya. Nanti saya taruh di sini, guys. Iya. Jadi dia bener-bener role modelku dari teknik maupun cara dia menyampaikan sesuatu di lukisannya. Ada satu kalimat yang bilang tidak ada originalitas di karya seni. Menurut kamu itu salah apa enggak? Originality. Kalau di zaman sekarang sih, kayaknya sih dari dulu sampai sekarang referensi kita pasti sekitar kita ya. Jadi meskipun di zaman gua, zaman batu pun referensi mereka apa yang mereka lihat gitu. Jadi mau dibikin orisinil tuh kayaknya agak, kalau sekarang agak susah kalau mau bikin orisinal, mau ngeklaim itu orisinal dia. Tapi setiap seniman itu kalau dia sering ngelukis tetap ada ininya, apa ya, ciri khasnya dia sendiri, tetap beda, tetap ada dirinya di dalam karyanya. Ketika aku ngelukis, pikiranku tuh jadi kayak fokus di sini, tenang, terus ya nggak mikir apa-apa jadinya, cuman fokus di apa yang ada di depanku, seperti sedang bermeditasi. Ini meditasinya menjadi cuan ya, guys. Dari kita. Bonus sih itu. Itu bonus. Untuk orang yang baru ngelihat lukisan dan belum ngerti lukisan, ada saran nggak? Cara menikmati lukisan? Iya. Kayak kalau menurutku sih setiap orang kan punya pengalaman estetis sendiri-sendiri ya. Lukisan itu juga ketika berada di publik dia milik publik. Jadi terserah orang mau mengartikannya seperti apa, dan itu ya bebas. Maksudnya ketika kamu melihat lukisan itu kamu suka, ya good. Ketika nggak suka juga it's okay gitu. Jadi tergantung sama kamu sendiri sih.
nggak ada pakem yang ini lukisan bagus tuh kayak gimana. Kalau secara teknik sih mungkin bisa dijelaskan, tapi kalau secara rasa itu udah personal. Currently kamu lagi kerjain apa? Ini tuh aku lagi ada project merespon tutup botol. Merespon tutup botol. Jadi ini lukisannya tuh kita ngelukis di media yang bentuknya seperti tutup botol. Oke. Konsepnya sih dari galeri yang ngajak aku pameran ya. Jadi nanti ada beberapa artis yang merespon tutup botol ini. Oh, jadi ada beberapa artis, maksudnya beberapa pelukis yang ngelakuin sama kayak kamu? Kebetulan yang ngajak aku tuh namanya Acif. Kayak aku pernah denger itu di Jakarta, bukan? Di Jogja sih. Atau saya tidak tahu. Ya. Ini adalah bunga. Serius banget ya Kak buatnya. Aku jadi keinget ini, Barbie yang Fairytopia. Oh my god, yes. Sayapnya dan warna-warnanya tuh kayak gitu kan. Bener. Tadinya aku mau buat lotus flower, tapi HP-nya nggak bisa internet. Wow. Jadinya aku keikutan pastel. Karena iya. Kamu kapan lagi ke Jakarta? Mungkin pas Art Jakarta. Pas Art Jakarta aku kalau ada kesempatan mungkin pameran di sana. Belum tahu. Entah jadi pengunjung atau pameris. Itu keren sih. Jadi pameris aku datang. Jadi pengunjung juga ketemuan. Menginspirasiku untuk mari terus untuk produktif. Please don't stop untuk berkarya sih, karena kamu menghidupkan kembali sejarah cerita masyarakat. Thank you. Kamu ada pesan buat orang-orang yang nonton di culture? Mungkin pesannya untuk teman-teman yang sedang berjuang juga untuk mencari identitas diri dalam lukisan. Jangan menyerah untuk mencoba. Jadi latihan terus. Ada yang bilang bakat itu 1%, tapi usaha itu 99%. Penting latihan terus. Itu sih. Berarti dari bunga ini aku bisa menjadi yang lebih baik. Masih nyoba turis. Oke. Tunjukin lagi dong, tunjukin lagi. Lukisannya. Kelihatan pada di sini. Oh my god. Menurut kamu, karena kan kamu pelukis ya, untuk biar langgeng jadi suami istri, especially kan cowok kamu kan juga kayak in a way is a seniman juga kan, karena ini kan musik ya jatuhnya. Gimana caranya langgeng sih? Iya, langgeng. Kayaknya sih aku juga baru ini. Baru 1 tahun. Oh, oke. Aku kira gitu. Masih bucin ya jatuhnya. Ya, masih bucin. Jadi pahitnya tuh belum kerasa ya. Berarti sekarang masih cipika-cipiki dong ya jatuhnya. Masih dengerin lagu, lagi dong say gitu ya. Iya, masih manja-manja ya. Tapi kayaknya sih komunikasi yang paling penting. Komunikasi sih ya. Sama ini poin penting dari kita sebenarnya transparan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutup. Ya, komunikasi dan transparansi. Ketika komunikasi sih sebenarnya transparan itu. Berantem ya udah ya. Berantem yang penting dimainin lagu. Jadi kita itu bukan kayak pasangan yang berantem terus silent treatment gitu, enggak. Kalau berantem nggak boleh lebih dari 1 hari. Jadi mau nggak mau harus tetap ngomong. Jadi sedongkol apapun kamu nggak apa-apa. Lagi berantem kita menyendiri dulu. Maksudnya cari situasi sendiri-sendiri, suasana sendiri-sendiri biar tenang, terus baru ngobrol. Sehat ya. Kayaknya ini more of a dira sih. Hah?
Bro, Tapi bisa dicoba itu Kak. Bisa dicoba. iya dengan cowok masa depan saya akan coba. Coba masa depan kemudian. Aku ada sedikit thank you buat kamu ya. Kayak bunga gitu sih. Merangkai sendiri. Enggak ngerangkai sendiri sih. Aku kayak pilih-pilih. Terus aku keluarin pilih gitu loh. Oh iya. Oh ya ini. Wow. Iya. Ini dia. Warnanya fairy sekali ya. Iya. Very recent. Terus. Hidrangnya bukan sih? Namanya saya tidak tahu. Boleh nggak dibaca? Boleh dong. Aku tuh jarang loh dikasih bunga. Oh. Kode. Ting ting ting. Suamiku gitu ya. Bye. Udah susah banget ya. Hah? Lo bayangin itu tanpa pemikiran, gue bunga aja belum selesai.